Puji Tuhan, selamat pagi teman-teman yang bergabung dan akan bergabung. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang istirahat kami. Terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu melimpah buat kami. Terima kasih Tuhan, di sepanjang hari ini kami serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya damai sejahtera sukacita-Mu boleh menjadi bagian kami di sepanjang hari ini untuk kami nikmati. Ampuni kami Tuhan, ampuni salah dosa kami. Oh, kami percaya Tuhan, Engkau terus memberikan kami pengampunan dan ajarkan kami, ingatkan kami untuk terus meresponi jaminan pengampunan yang Kau berikan buat kami untuk kami terus hidup dalam pertobatan. Oh Tuhan Yesus, biar kami boleh hidup dalam perkenanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan Yesus kami bersyukur untuk waktu yang Kau berikan buat kami, untuk semangat yang Kau berikan buat kami untuk kami belajar kembali kebenaran firman-Mu, untuk kami duduk diam mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong kami terus mohon kepadamu, berikan kami hikmat pengertian daripadamu Tuhan, biar apa yang kami dengar Tuhan saat pagi hari ini, apa yang kami baca saat pagi hari ini kami boleh mengerti Tuhan, terlebih kami boleh hidup di dalam kehidupan kami dan boleh berbuah-buah Tuhan Yesus dan nama-Mu saja dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh percaya Engkau persiapkan hamba-Mu. Engkau sudah memberkati hamba-Mu dengan hikmat urapan-Mu Tuhan. Biar Tuhan Yesus, apa yang diperkatakan hamba-Mu hanya daripada-Mu Tuhan Yesus. Biar Engkau saja yang berkata-kata melalui hamba-Mu ini Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau. Kami mulai pembelajaran kami pagi ini dan kami peralaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kiranya semangat kita, keingintahuan kita, gairah kita dalam belajar terus bertambah. Bahkan kita bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Meskipun ada saat-saat, beberapa kali, bahkan mungkin sering, apa yang kita belajar itu merupakan pengulangan. Tapi kiranya Allah Roh Kudus menolong kita untuk tetap bersemangat, tetap bergairah, ingin tahu, ingin lebih lagi mengenal akan kehendak Allah. Puji Tuhan. Kita masuki pekerjaan Roh Kudus. Maaf, ini sudah bagian ketiga ya. Kita kembali melihat pendahuluan. Kita belajar karya Roh Kudus atau pekerjaan Roh Kudus untuk lebih memahami pekerjaan apa saja yang Allah Bapa dan Allah Anak delegasikan secara khusus kepada Roh Kudus. Baik dalam ia berkarya di dunia, juga khususnya di dalam gereja. Berkaitan dengan karya Roh Kudus membuktikan kehadiran dan perkenanan Allah dan bagaimana ia memberkati umatnya, maka pekerjaan Roh Kudus dapat dibagi ke dalam 5 aspek. Kita sudah lihat sampai ke poin ketiga, menyingkapkan. Pagi ini kita melihat poin keempat dan poin kelima. Roh Kudus mempersatukan. Kedatangan Roh Kudus di Yerusalem melahirkan sebuah persekutuan yang mempersatukan berbagai golongan masyarakat. Sebuah kesatuan yang merupakan penggenapan Nabi Yoel. Rasul Petrus mengutip ayat-ayat dari tulisan Nabi Yoel, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga
ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Pada budak-budak sekalipun, laki bahkan budak perempuan sekalipun, roh akan menyatukan mereka. Roh Kudus melahirkan kesatuan dengan kualitas yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, yaitu kesehatian antara orang-orang yang sebelumnya terpisahkan oleh jurang perbedaan tak terseberangi. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada mereka, kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kita bisa yakini bahwa kualitas kesehatian semacam ini merupakan sesuatu yang nggak mungkin muncul di pikiran manusia, di pikiran orang-orang yang tanpa Roh Kudus. Pikiran atau kesehatian semacam ini hanya muncul oleh karya Kristus dan salibnya dan pekerjaan Roh Kudus. Barulah kesehatian semacam ini bisa terjadi. Jadi kesehatian semacam ini nggak bisa dibuat-buat, karena kalau dibuat-buat menjadi sebuah keterpaksaan, sama seperti komunisme. Semua milik negara kemudian di-share kepada seluruh penduduk secara merata. Itu kan komunisme dengan paksaan. Tetapi yang dikerjakan oleh Roh Kudus bukan seperti itu. Berdasarkan karya Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, di dalam keterbebanan kesehatian mereka bisa saling berbagi demikian rupa sesuai dengan keperluan mereka masing-masing. Jadi nggak ada yang berdasarkan kepentingan pribadi atau keserakahan. Tidak, bukan itu yang kita lihat di bagian ini, puji Tuhan. Kita bisa hubungkan dengan 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, timbul dalam hati manusia, itu yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Ini yang terjadi, ini yang dibuktikan oleh Roh Kudus. Apa yang tidak pernah timbul dalam pikiran manusia, kesehatian semacam ini bisa Roh Kudus berikan bagi orang-orang yang mengasihi Allah. Jadi kalau kita mau jujur, sederhananya adalah tugas kita mengasihi Allah. Sedangkan bagaimana hal-hal yang luar biasa yang gak pernah terbayangkan itu muncul di hidup kita, muncul di kebersamaan kita, itu kerjaannya Roh Kudus. Kerjaan kita adalah mengasihi Dia lebih dan lebih lagi. Itu tugas kita, itu tanggung jawab kita. Sedangkan tentang hal-hal yang di luar nalar manusia, itu kerjaannya Roh Kudus kerjakan, menyatakan dalam hidup kita pribadi, baik dalam persekutuan kita. Kita bisa bandingkan dengan hal-hal yang bagi khususnya pengajaran sesat Injil kemakmuran itu sesuatu yang ditafsirkan, sesuatu yang dinyatakan oleh Paulus di 1 Korintus 2 ayat 9 ini. Bagi mereka, apa yang tidak pernah dibayangkan itu mobil BMW, rumah di perumahan elit, itu bagi mereka sesuatu yang sesungguhnya orang dunia pun bisa bayangkan. Itu nggak perlu manusia dalam Kristus yang mengalami seperti itu. Orang-orang di luar dunia, di luar Kristus pun, orang-orang dunia pun bisa menikmati mobil BMW, perumahan
yang paling mewah. Sedangkan yang kita belajar kesehatian yang nggak pernah terbayangkan dari orang-orang yang nggak pernah terbayangkan untuk bisa duduk satu meja, ketawa sama-sama, berbagi harta bersama-sama. Itu nggak pernah dibayangkan oleh siapapun manusia. Itu dikerjakan oleh Roh Kudus bagi orang-orang yang mengasihi Allah. Puji Tuhan. Kalau sama suku, masih bisa lah kita dapati banyak contoh. Ada paman jual tanah untuk sekolah kuliah keponakannya. Itu hal yang masih bisa dibayangkan oleh manusia. Muncul di pikiran kita. Kita pernah lihat, kita pernah dengar. Namun kesehatian yang semacam ini itu nggak akan pernah muncul hati pikiran manusia. Tuhan Yesus tolong kita semua karena kita percaya masih ada perkara-perkara besar yang Roh Kudus kerjakan bagi kita di kemudian hari. Tugas kita adalah mengasihi Dia lebih lagi, bersekutu lebih erat dengan Dia. Puji Tuhan. Kita masuk berikutnya di 1 Korintus. Paulus memberkati jemaat itu dengan persekutuan Roh Kudus yang ia sandingkan dengan kasih Bapa dan anugerah anak. Kasih Allah Bapa, anugerah Allah anak, dan persekutuan Roh Kudus. Persekutuan yang jemaat butuhkan untuk mempererat kesehatian. Dari Paulus, hamba Tuhan, berkati jemaat Korintus dengan persekutuan Roh Kudus. Persekutuan inilah yang mempererat kesehatian antara mereka. Ini ayatnya, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan inilah kerjaan persekutuan Roh Kudus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan Roh, ada kasih mesra, belas kasih. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ini hasil persekutuan dengan Roh Kudus. Sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Semakin hari semakin dalam persekutuan kita, dalam ketulusan, tanpa curiga, bisa benar-benar bersehati. Itu akan terus terjadi dalam persekutuan kita. Persekutuan orang-orang yang terus dan terus belajar mengasihi Allah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Paulus pun menjelaskan, kita cepat memang karena banyak sekali, cukup banyak poin-poin yang akan kita lihat pagi hari ini. Paulus pun menjelaskan bahwa perbedaan-perbedaan tersebut dapat terseberangi karena kita sama-sama memiliki akses kepada Allah di dalam satu roh, menghasilkan kesehatian yang didiami oleh Allah. Allah menempati baitnya, kesehatian, persekutuan, umat tebusan Kristus. Puji Tuhan. Kristus datang dan membawa berita perdamaian kepada kalian yang bukan Yahudi, yang jauh dari Allah. Dan ia membawa berita perdamaian pada mereka yang dekat dengan Allah, orang-orang Yahudi. Sebab melalui Kristus kita semua mempunyai hak untuk datang kepada Bapa dalam satu roh. Tuhan. Kesehatian ini membangun tempat kediaman Allah. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapih tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Roh Kudus kemudian kita lihat
menumbuhkan ketergantungan antar jemaat melalui pemberian karunia-karunia yang berbeda-beda. Kita disadarkan bahwa untuk hidup kita berfungsi maksimal, kebersamaan kita berfungsi maksimal, maka kita dipaksa dalam tanda kutip oleh Roh untuk hidup dalam kesehatian. Tetapi semua ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi mata nggak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Mata nggak pernah berkata kepada tangan, fungsimu nggak terlalu penting bagi tubuh. Kepala nggak pernah berkata kepada kaki, kehadiranmu nggak terlalu penting. Enggak, tetapi benar-benar merasa saling membutuhkan. Jemaat dipaksa oleh Roh untuk hidup dalam kesehatian yang semakin dalam. Pekerjaan menyatukan juga Roh Kudus menyatakan, tunjukkan saat ia menentang perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Roh menentang. Ciri-ciri dari keinginan daging ini. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Itu dilawan oleh Roh Kudus. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Roh Kudus bekerja dengan menentang roh-roh yang menghasilkan perpecahan, roh-roh yang merenggangkan persekutuan. Saat Roh Kudus bekerja dalam hidup kita percaya hal-hal ini akan Roh Kudus kerjakan luar biasa dalam hidup kita. Sedangkan bagian dari keinginan Roh adalah kasih yang mempersatukan di dalam keindahan harmonisasi antara jemaat, sehingga sedemikian di dalam perbedaan yang jauh, berbeda suku, berbeda pendidikan, berbeda tingkat ekonomi, begitu banyak perbedaan yang bahkan sangat jauh kesenjangannya, bisa terpancar harmonisnya, terdengar harmonisnya melodi surga. Puji Tuhan. Di atas semuanya ini kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Terakhir, di bagian ini dikaitkan dengan karya Roh Kudus mengingatkan orang percaya akan pengajaran yang Yesus sampaikan. Roh Kudus berkarya melalui doa Yesus kepada Bapanya. Sebuah doa untuk kesehatian. Roh Kudus mengajari dan mengingatkan kita akan doa ini. Roh Kudus akan memulai dan menyelesaikan karya untuk mempersatukan para murid sejati. Puji Tuhan. Semuanya ini kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dan inilah doa Yesus. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau,
agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-murid Kristus yang sungguh-sungguh belajar dari pengakuan iman rasuli, dari pengajaran-pengajaran doktrin-doktrin yang diturunkan oleh para rasul, kita percaya kita akan menuju kesatuan. Meskipun sekarang kita dapati faktanya terlalu banyak denominasi, terlalu banyak aliran, tetapi oleh pengajaran ini kita yakin percaya saat kita menuju kepada kesempurnaan, kesatuan oleh Roh Kudus itu merupakan keniscayaan, sebuah kepastian. Puji Tuhan. Kita lanjutkan bagian kita bagi hari ini. Roh Kudus menanggapi, puji Tuhan. Roh Kudus menanggapi respons kita. Roh Kudus menanggapi respons kita. Ini dimasukkan oleh buku ini termasuk dalam pekerjaan Roh Kudus atau karya Roh Kudus. Puji Tuhan. Ada banyak contoh dalam Alkitab yang mengindikasikan karya Roh Kudus ini menanggapi respons kita. Ia bisa melimpahkan berkatnya, ia pun bisa menarik perkenanannya, urapannya, bergantung pada respon seseorang terhadap kehadiran dan karyanya. Ini yang menjadi bagian kita di poin kelima atau poin terakhir dari karya Roh Kudus. Puji Tuhan. Pertama, dalam hidup Tuhan Yesus sendiri, berharga untuk selalu kita ingat bagaimana Yesus menjalani hidup tanpa dosa. Ia didiami oleh Roh Kudus yang berkarya dengan tidak terbatas. Itu tentu menjadi acuan kita, standar bagi kita dalam berfellowship, dalam berhubungan dengan Roh Kudus. Puji Tuhan. Dan Yohanes memberi kesaksian kepadanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan bukan hanya tinggal, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan Roh-Nya dengan tidak terbatas. Dalam hidup Yesus, dalam kesempurnaannya sebagai manusia, Roh Kudus menyatakan berkat-berkat-Nya dengan tidak terbatas, menyatakan kasih dan kuasa Allah dengan tidak terbatas. Kita lihat ayat-ayatnya. Kita sudah lihat tadi ya. Sekarang kita lihat pribadi-pribadi yang menolak, yang nggak serius dalam memperhatikan tanggapan Roh Kudus. Pekerjaan ini, pekerjaan menanggapi respons kita, sudah dinyatakan di PL. Para tokoh iman seperti Simpson dan Saul menjadi contoh buruk dalam menanggapi pekerjaan dahsyat Roh Kudus, di mana Roh Kudus pada akhirnya meninggalkan mereka. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau, Simpson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta berkata, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan Roh Kudus telah meninggalkan dia. Tetapi Roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Tentu ini atas izin Tuhan, bukan Tuhan itu punya roh baik dan roh jahat.
pekerjaan yang sama, Roh Kudus nyatakan kepada sebagian besar bangsa Israel yang terus-menerus memberontak kepadanya dan mendukakan hatinya. Jadi ini termasuk pekerjaan Roh Kudus, karya Roh Kudus. Saat ia mau menyatakan pekerjaannya, kasih dan kuasanya, kita menolak. Dia akan sedikit mundur. Kembali dia mau menyatakan berkatnya, tapi kita menolak. Ia mau menyatakan pimpinannya, kita nolak. Dia mundur lagi sedikit lagi. Itu dapat berdasarkan buku ini kita golongkan sebagai karya Roh Kudus. Bagaimana ia merespons tanggapan kita. Ia menanggapi respons kita. Jadi seperti TikTok gitu ya. Bolak-balik. Ia berkemurahan. Kita tetap keraskan hati. Tambah mundur dia. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Maka ia berubah menjadi musuh mereka. Udah gak ada lagi fellowship antara umat dan roh. Ia sendiri berperang melawan mereka. Kita bisa gambarkan ada satu titik di mana Roh Kudus seperti udah keluar dari seseorang dan mendidik orang ini dengan cara yang keras. Kalau tadi masih di dalam seseorang, lembut, masih terus nyatakan anugerah, tolak, dia mundur. Akhirnya keluar, pada saat keluar ini dia akan berubah menjadi musuh. Tetapi saat menjadi musuh pun kita lihat dalam catatan khususnya di PB, saat Roh Kudus mundur, si orang yang berkeras hati diserahkan kepada iblis, itu ternyata masih tubuhnya. Kalau kita belajar kan, khususnya di 1 Korintus kemarin ini, untuk keselamatan jiwanya. Jadi meskipun di luar masih ingin mempertobatkan orang yang terus menolak ini, tentu ada satu titik di mana dosa menghujat Roh Kudus itu nggak bisa diampuni. Tetapi sekali lagi itu lewat proses yang begitu panjang. Apalagi seorang yang sudah didiami Roh Kudus tentu akan lewati begitu panjang prosesnya sampai pada tahap, sampai pada kondisi dosa yang nggak bisa diampuni. Itu kembali menunjukkan betapa besarnya anugerah, betapa limpahnya anugerah Allah yang kita terima di dalam nama Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kemudian di PB, Stefanus bilang seperti ini, hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu, kita dapati lagi ada kata selalu, jadi lewat proses terus. Betapa sabarnya Roh Kudus kepada kita. Kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Ini kan pengalaman kita semua. Ada saat-saat kita pun menolak Roh Kudus. Bukan hanya Samson, Saul, orang-orang Israel, orang-orang Korintus. Bukan hanya mereka, kita pun orang-orang penolak Roh Kudus. Tapi dia terus datang.
Kita nggak mau kata selalu di sini muncul di hidup kita. Itu aja yang kita sama-sama berjuang dalam kesehatian, dalam kebersamaan, dalam persekutuan. Kita nggak mau sampai label selalu ini muncul di hidup kita. Karena bagaimanapun kita penolak Roh Kudus, kita penentang Roh Kudus. Banyak kali saat Roh Kudus arahkan kita tentang kok, kita tolak. Tapi janganlah kita sampai masuk golongan orang-orang yang selalu menolak Roh Kudus. Tuhan Yesus tolong kita semua. Kemudian bagi gereja, Rasul Paulus memperingati kita untuk memperhatikan bagaimana Roh Kudus merespons. Jangan kita mendukakan, jangan kita memadamkan Roh Kudus yang menempati rumahnya di hidup kita. Roh Kudus kan nggak keluar masuk. Roh Kudus berdiam di dalam hidup kita. Setiap orang yang sudah lahir baru, yang percaya Yesus mati dan bangkit baginya, Roh Kudus itu menempati, menjadikan hidup kita rumahnya, baitnya. Nah ini kan sekali lagi anugerah, kemudian kita lihat kesabaran Allah. Paulus nasihati, jangan mendukakan. Pasti ada saat-saat kita mendukakan, tetapi jangan terus-menerus. Jangan selalu. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Janganlah padamkan roh. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang didiami, bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri lagi, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ingat, Roh Kudus itu punya perasaan, punya emosi. Roh Kudus itu bagai api yang terus menghangatkan hidup kita, bagai api yang terus membersihkan kita dari dosa, memisahkan kita dari orang-orang yang terus menolak Roh Kudus. Jangan padamkan. Roh Kudus punya perasaan, jangan kita dukakan. Roh Kudus sebagai api, jangan kita padamkan. Saat Roh Kudus hangatkan kita, ayo semangat layani Tuhan. Semangat belajar firman Tuhan. Jangan malah kita cari kepuasan di tempat lain, hiburan di tempat lain, gairah kita salurkan kepada hal-hal lain. Itu sama dengan memadamkan Roh Kudus. Kita lihat selanjutnya. Tidak memperhatikan bagaimana Roh Kudus merespons, itu berpotensi menjerumuskan kita kepada dosa yang lebih dalam. Kita bisa berbohong kepada Roh Kudus. Kita bisa selalu terus dan terus menolak tegurannya. Bahkan sampai tahap kita menghina Roh Kudus. Ini sekali lagi diingatkan terus dari yang masuk mendiami kita, berfellowship, bekerja sama dalam hidup kita. Kemudian dia didukakan, disedihkan, dia akan menjauh. Kita bisa masuk kepada tahap-tahap kita mendustai Roh Kudus. Kita membohongi Roh Kudus. Seperti Ananias, mengapa hatimu dikuasai oleh iblis, kata Petrus, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Kemudian inilah dosa menghina roh kasih karunia. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Tahapan-tahapan yang sesungguhnya mengerikan, lebih ngeri dari film horor
paling serem sekalipun. Ini lebih mengerikan tahapan-tahapan ini. Dari mendukakan, membohongi, menghina, mengerikan itu. Level dosa yang lebih kejam, yang lebih mengerikan, yang lebih dalam adalah hujat terhadap Kudus. Seperti yang dilakukan oleh para Farisi setelah mereka menjadi saksi mata dari dahsyatnya pernyataan kehadiran Allah dalam pelayanan Yesus oleh Roh Kudus. Pekerjaan roh dianggap sebagai pekerjaan Beelzebul, kepala atau penghulu setan-setan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia akan datang pun tidak. Kita akan sampai kepada kondisi di mana kita menganggap setiap karya Roh Kudus dalam hidup kita itu sesuatu yang nggak berguna. Bahkan kita berkata ini pengaruh buruk dari mendukakan, memadamkan, membohongi, menghina, tahap menghujat. Kita akan berkata kepada Roh Kudus, engkau nggak berguna, pengaruhmu, pimpinanmu nggak berguna, engkau berpengaruh buruk dalam hidup saya. Ini kan sudah tahap menghujat Roh Kudus, dan itu nggak akan diampuni. Tahapan-tahapan yang sesungguhnya menunjukkan kemurahan, kesabaran, belas kasih Allah. Tetapi saat kita terus menganggap enteng kemurahan Allah, ia akan menunjukkan kekerasannya, dan kekerasan yang paling keras. Tuhan Yesus tolong kita semua untuk sampai pada level ini pasti sudah didahului oleh begitu banyak penolakan terhadap kelembutan Roh Kudus dalam berkarya. Karena memang ia bekerja tidak dengan memaksakan kehendaknya atas kita. Ini contohnya, karunia nabi takluk kepada nabi. Roh Kudus takluk, tanda kutip, kepada keputusan kita. Dia bekerja secara lembut mempengaruhi orang percaya. Setelah melihat karya Roh Kudus menarik kemurahannya, sekarang kita lihat bagaimana Roh Kudus menyatakan, oh haleluya, perkenanannya, menyatakan kuasa kasihnya, menyatakan kedahsyatannya, puji Tuhan. Di hari Pentakosta, kepada hati-hati yang taat mengikuti perintah Yesus, Roh Kudus datang di dalam kepenuhan kasih dan kuasa. Dan Alkitab menyatakan bahwa ia bukan datang untuk hinggap saja, untuk kemudian lompat-lompat, datang dan pergi. Tetapi Roh Kudus datang untuk mendiami hidup dari setiap murid Kristus. Setiap orang yang lahir baru, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam, tinggal di dalam kamu. Pertama, ia tinggal, berarti kan kita dapat ini. Bagaimana ia menyatakan kemurahannya, perkenanan Allah. Haleluya, berkat-berkatnya, kedahsyatannya. Pertama, ia tinggal, ia diami. Kemudian, ia menjalin hubungan yang erat dengan kita, dan ia menjadikan kita rekan kerjanya. Co-worker.
kita bekerja sama dengan Roh Kudus. Roh Kudus melibatkan kita. Wow, luar biasa. Ia bukan hanya mendiami kita, tapi ia menjadikan kita rekan kerja di dalam sebuah hubungan yang begitu erat. Ia pun mempercayakan karunia-karunia untuk melayani Allah. Bahkan kebenaran ilahi ia anugerahkan kepada kita. Kita bisa mengerti kebenaran, kita bisa mengaplikasikan kebenaran ilahi dalam hidup kita. Tetapi semua ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Roh Kudus bukan hanya mempercayakan kita tugas, menjadikan kita rekan kerja, tetapi ia pun memberikan kuasa untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Haleluya, indah banget, luar biasa. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Dia bawa harta-harta yang indah dari surga. Ia datang ke hidup kita, tinggal, jadikan hidup kita rumah. Dia nggak dengan tangan kosong, ia bawa segala perkara-perkara harta-harta indah dari surga dalam hidup kita. Ini salah satu contoh tugas atau pelayanan yang Roh Kudus percayakan. Karena itu jagalah dirimu, jagalah seluruh kawananmu. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Tugas yang berat, tugas yang beresiko besar, karena bagaimanapun jiwa-jiwa akan dipengaruhi oleh hidup kita. Jiwa-jiwa di sekeliling kita, dimulai dari skala terkecil saja, keluarga, anak-anak kita harus kita gembalakan. Karena Tuhan sudah percayakan kepada kita tugas yang teramat berat, berisiko besar. Kalau kita mengerti bagian ini, tentu kita nggak akan terus-menerus dukakan Roh Kudus. Karena kita tahu andalan kita hanya Roh Kudus yang memampukan kita mengerjakan tugas-tugas semacam ini. Kita nggak mungkin dengan kekuatan kita sendiri. Mau pakai cara apa? Ngajari anak-anak kita. Apalagi di tengah zaman yang begitu jahat ini. Saat anak-anak kita masuk usia ABG. Wow! Nggak ada kemungkinan untuk kita bisa kerjakan dengan kekuatan sendiri. Karena itu alangkah bodoh kalau kita terbiasa mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus akan bekerja di dalam sanubari kita untuk mempengaruhi banyak orang melalui hidup dan pelayanan kita. Bagai sungai penghiburan yang terus mengalir bahkan tengah musim kesesakan dan penderitaan. Ini kan janji yang luar biasa. Bukan hanya diam, jadikan kita coworker atau rekan kerja, mempercayakan karunia, tetapi juga membuat orang, sebanyak mungkin orang, dipengaruhi oleh Roh Kudus yang bekerja di hidup kita. Kita benar-benar jadi senjata-senjata kebenaran itu. Pada saya percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya padanya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Berbahagialah kamu jika kamu dinista oleh nama Kristus. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu.
Jadi bahkan di tengah penderitaan sekalipun tetap bisa mengalirkan. Kita dapati tentu contohnya adalah Rasul Paulus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Rasul Paulus kita belajar kemarin di bedah buku 2 Korintus, dia capai sebuah kondisi di mana jasmaninya itu kita dapat katakan mendahului usianya. Tua lebih cepat dia karena begitu banyak aniaya yang harus ia derita. Begitu banyak penderitaan harus dia tanggung. Cepat banget tua dia. Mungkin kita pikir dia umurnya 50 padahal dia masih 40-an. Jasmanianya cepat tua, dia cepat melemah. Tetapi manusia batinianya, Paulus katakan, dibaharui dari hari ke hari. Wow, luar biasa. Luar biasa. Karena itu dapat kita katakan, memperhatikan dan peka terhadap perasaan Roh Kudus itu sangat baik untuk kesehatan mental kita. Sangat baik untuk vitalitas manusia batinia kita. Memang manusia jasmania kita tergantung pengalaman kita ya, tergantung panggilan kita. Ada orang-orang yang memang ya seperti Paulus, kunjungnya daerah-daerah yang tak pernah dikunjungi oleh manusia, kepada suku-suku terasing, melelahkan memang secara fisik. Tapi pasti yang sama adalah pengalaman setiap kita yang memperhatikan dan peka terhadap Roh Kudus, terhadap perasaan Roh Kudus. Maka mental kita sehat, manusia batinia kita fit. Puji Tuhan. Dalam Roh Kudus kita dapat bergembira dalam kebenaran. Puji Tuhan. Ia membimbing kita dalam membuat keputusan yang gak akan pernah kita sesali. Haleluya. Happy banget hidup ini. Ia memampukan kita berdoa dan mengasihi sesama. Puji Tuhan. Pada waktu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus. Dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ini kan dasar dari kegembiraan yang Roh Kudus kerjakan. Ini kan dasar kebenaran. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Setelah peristiwa itu atas dorongan Roh, Paulus memutuskan untuk pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akaya. Oleh pimpinan Roh Kudus memutuskan sesuatu yang gak akan pernah disesali. Hidup ini happy, gak dipenuhi, disesaki, dijejali dengan penyesalan. Enggak. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Doa juga kan berkaitan dengan kesehatan mental kita. Dengan manusia batinia kita. Puji Tuhan. Roh Kudus akan memimpin kita dalam berdoa. Doa kita bukan hanya rutinitas. Doa kita menjadi sebuah pengalaman yang vibran, yang memberikan getaran-getaran surgawi. Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam sebuah pengalaman doa yang indah, nggak mungkin membosankan. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam Roh. Roh Kudus juga akan memampukan kita mengasihi.
Kita masuk bagian-bagian akhir, puji Tuhan. Kita mengandalkan Roh Kudus dengan terus bersekutu dengannya. Mengandalkan kekuatan manusia itu merenggangkan persekutuan ini. Kita berarti masuk ke satu contoh tindakan sikap hati mendukakan Roh Kudus. Itu merenggangkan eratnya persekutuan dengan Roh Kudus. Bahkan kita menyinggung bahasan Paulus di surat Galatia, bahkan saat kekuatan sendiri itu kita gunakan untuk menjalani hukum Tuhan, itu pun mendukakan Roh Kudus. Ini Roh Kudus nyatakan di PL, maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Memberi penegasan bahwa Roh Kudus ingin terus diandalkan. Roh Kudus akan menjauh saat kita mulai mengandalkan keperkasaan, kekuatan manusia, kekuatan sendiri. Ini contohnya di Galatia. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripadamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena lakukan hukum Taurat? Atau karena percaya? Satu sisi melakukan, yang satu percaya pada pemberitaan Injil. Apakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia menganugerahkan Roh pada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Ini kan Paulus bilang, kamu boleh aja lakukan semua hukum Taurat, taat boleh aja. Tapi kamu lakukan karena kekuatan sendiri atau karena kamu percaya pada Injil dan Roh Kudus bekerja dalam kamu. Ini yang menjadi perenungan kita di bagian-bagian akhir ini. Mengandalkan kekuatan sendiri bahkan untuk melakukan hukum Tuhan itu mendukakan Roh Kudus, merenggangkan persekutuan kita dengannya. Kita nggak mau. Bahkan untuk kita taati hukum Tuhan, kita mau terus andalkan Roh Kudus. Bergantung pada Roh Kudus. Minta Roh Kudus, mampukan saya taati firman Tuhan. Saya mau taat Roh Kudus, mampukan saya. Biar saat saya taat itu dari hati yang mengasihi, hati yang tulus, hati yang terus bergantung kepadamu, ya Roh Kudus. Itu kan yang Roh Kudus inginkan. Terus nyatakan, tentu bukan seperti mantra, Roh Kudus aku bergantung padamu, Roh Kudus aku bergantung padamu tiap-tiap hari kita sebut berapa kali. Bukan, tapi dari hati. Hari ini aku jalani, tolong Roh Kudus, tolong Roh Kudus, tolong. Itu kan yang Roh Kudus mau. Itu yang membuat Roh Kudus disukakan. Itu yang membuat persekutuan kita dengannya semakin erat. Di dalam persekutuan yang erat, kita akan terus menjalani hidup menurut bimbingan Roh Kudus. Kita pun akan memikirkan hal-hal yang daripada Roh Kudus. Di dalamnya pelayanan kita pasti disertai dan diperkenan Allah. Ayat terakhir pagi hari ini, puji Tuhan, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang
dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kita diingatkan kan di ayat terakhir ini, kekristenan sejati, murid-murid Yesus yang sejati itu memikirkan persekutuan dengan roh. Hidup kita itu bukan tentang ketaatan kita menjalani hukum. Bukan. Apalagi udah menurut daging kita, kekuatan manusiawi kita. Bukan. Kekristenan kita tentang relasi dengan roh. Taat itu hanya hasil karena kita terus jaga hubungan dengan Roh Kudus. Fokus kita adalah relasi dengan Roh Kudus. Ingat, dia sudah hadir sejak Yesus mati bagi kita, bersihkan dosa kita. Roh Kudus hadir. Jadi kekristenan kita tentang relasi dengan Roh Kudus. Hubungan TikTok tadi ya, dengan Roh Kudus. Itulah inti hidup kita. Tentang taat itu nomor 2, nomor 3. Itu hasil. Saat kita punya hubungan yang indah dengan Roh Kudus, maka tuntutan hukum Taurat digenapi dalam hidup kita. Meskipun kita nggak sempurna lakukan semua hukum Taurat, tetapi tuntutan hukum Taurat itu digenapi. Allah nggak memandang kita orang berdosa lagi. Kita mau mengerti bagian-bagian ini khususnya saat kita bicara tentang relasi dengan Roh Kudus, sehingga sungguh hidup kita lebih hari lebih indah, hidup kita lebih dahsyat. Tuhan pakai untuk hormat kemuliaan namanya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Mungkin Niar ada menambahkan atau menanyakan dari pemaparan pagi kita ini? Tidak ada, Kak Riki. Nggak ada. Ya, sama-sama Niar. Oke, kita akan tutup pembelajaran kita. Nanti Niar yang berdoa ya, Niar. Iya, Kak Riki. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, sembah bagimu di tempat yang maha tinggi ya Bapa. Kami boleh pada pagi hari ini mendengarkan ya Tuhan Yesus. Diingatkan kembali ya Tuhan atas karya Roh-Mu yang begitu ajaib dalam hidup kami ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus bahwa Roh Allah yang berdiam dalam hidup kami, dalam tubuh kami, memampukan kami Tuhan Yesus untuk menjalani ya Tuhan Yesus kehidupan yang berkenan kepadamu ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan segala perkara-perkara ajaib, apa yang tidak bisa kami pikirkan Tuhan, yang tidak bisa kami pandang oleh mata kami, tidak bisa kami dengar oleh telinga kami Tuhan Yesus, Tuhan saja Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus yang boleh mewujudkan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih untuk setiap persekutuan yang begitu indah, yang memangkas segala ya Tuhan Yesus, segala perbedaan karena perbuatan Roh-Mu ya Bapa. Kami Tuhan lebih hari lebih heran lagi dituntun oleh Roh-Mu Tuhan. Kami mau ya Bapa, setiap hari ya Tuhan Yesus, kami boleh bersekutu dengan kuasa Roh-Mu. Tuhan ajarkan kami untuk tidak pernah ya Bapa, sesulit apapun Tuhan Yesus, mengkeraskan hati kami Tuhan atas jamahan Roh-Mu ya Yesus. Kami berdoa ya Bapa untuk kami, untuk saudara seiman kami Tuhan, yang mungkin Tuhan Yesus sudah Tuhan jamah, tetapi mengeraskan hati ya Bapa, yang mau meninggalkan Roh-Mu Tuhan Yesus, yang sedang berjuang Tuhan untuk mengikuti perkataan Roh-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk mengasihani kami semua ya Bapa. Kiranya dalam kelemahan kami Tuhan, Kau masih mau memaafkan kami, mengampuni kami, terus membawa kami dalam persekutuan yang indah bersamamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus itu terus menjadi bagian kami ya Tuhan, terus membimbing kami di dalam kebenaran ya Bapa. Setiap hal-hal yang dari
Allah ya Tuhan yang perlu kami ketahui Tuhan. Engkau saja yang singkapkan. Kami boleh hidup berkemenangan atas kehendak Tuhan. Kami boleh menjadi pelaku firman ya Tuhan Yesus karena perbuatan Roh-Mu yang begitu ajaib ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya dan berkati pada hari ini ya Bapa. Kami juga mau Tuhan Yesus melalui pembelajaran firman-Mu, melalui segala persekutuan doa, kami boleh semakin hari mengenal kuasa Roh Kudus ya Bapa. Kami mau Tuhan Yesus mendekatkan lagi dengan Roh Kudus. Kami tidak mau menganggap sebagai roh di bawah Trinitas ya Tuhan Yesus. Kami tidak mau melihat Roh Kudus sebagai Tuhan yang dilupakan ya Tuhan. Tapi kami mau menyanjung Tuhan Allah Roh Kudus lebih heran lagi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, berkati Semi dalam segala pelayanannya ya Tuhan Yesus. Terus pakai dia, memberikan kekuatan ya Tuhan Yesus, memberikan hikmat ya Bapa dalam pelayanan yang tidak mudah Tuhan Yesus. Tetapi kami tahu berkat ya Tuhan Yesus, penyertaan-Mu selalu menyertai Bung Semi, Arini dan seluruh keluarganya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami juga percaya Tuhan terus bekerja dalam hati anak-anak-Mu ya Bapa. Semakin hari Tuhan singkapkan rahasia-Mu, memberikan kami mata hati yang terang Tuhan untuk memahami betapa dalamnya, betapa luasnya, betapa tingginya cinta-Mu pada kami semua ya Bapa yang melampaui segala akal pikiran kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kumpulkan kami dalam pembelajaran Bible Study, dalam ibadah kami selanjutnya, semakin berkati kami lebih heran lagi dengan kuasa kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya kami boleh menjadi pemenang, kami percaya di dalam Kristus ya Tuhan, kami boleh semakin kuat, kami boleh ya Tuhan Yesus menjadi pelaku-pelaku, menjadi tentara-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah berdoa pada pagi hari ini, damai sejahtera kami percaya menjadi bagian milik kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Terima kasih.